Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Annisa, NIM 2119225, kelas PAI 4F. Baiklah, di sini video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak dosen Melva Nelodi MA. Baiklah, di sini saya akan membacakan mengenai UAS, yaitu intisari pembelajaran materi ilmu komunikasi dari materi yang ke-7 sampai materi yang ke-13. Baiklah, langsung saja. Ananda akan menjelaskan mengenai materi yang ke-7, yaitu tentang bentuk komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan antara 3 orang atau lebih dalam suasana tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya komunikasi kelompok ini? Yaitu karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang lain. Artinya, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Jadi, hal inilah yang menyebabkan manusia harus bekerja sama dengan orang lain, dan hal ini juga yang menyebabkan atau menjadi dasar dari terjadinya proses komunikasi kelompok. Kemudian, apa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok? Yang pertama yaitu jumlah anggota kelompok. Di mana semakin banyak jumlah anggota kelompok dalam suatu kelompok, maka komunikasi yang dilakukan akan semakin kurang kondusif atau efektif. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota kelompok, maka komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif. Nah, lebih jelasnya contohnya yaitu dapat kita lihat dalam bentuk komunikasi kelompok berikut. Yang pertama, bentuk komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang dilakukan di mana setiap anggota kelompoknya dapat melakukan komunikasi atau dapat melakukan tanya jawab, dan setiap komunikan dapat menanggapi setiap komunikator karena jumlah anggotanya yang sedikit. Jadi setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam berkomunikasi. Berbeda dengan bentuk komunikasi kelompok besar, di mana komunikasi ini terjadi dengan komunikannya tidak bisa menanggapi setiap komunikator karena jumlah anggota yang banyak. Hal ini menyebabkan setiap anggota kelompok tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi atau pesan yang ingin mereka sampaikan dalam komunikasi kelompok tersebut. Dan hal inilah yang menyebabkan komunikasi tersebut menjadi kurang efektif. Nah, yang kedua yaitu ekologi kelompok. Ekologi atau lingkungan kelompok itu sangat mempengaruhi komunikasi. Karena semakin kondusif ekologi atau lingkungan kelompok itu, maka komunikasi yang terjadi akan semakin efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu status. Orang yang memiliki status atau kekuasaan yang tinggi maka akan mudah mempengaruhi orang lain, bahkan memajukan dan memundurkan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu jaringan komunikasi. Ketika jaringan komunikasinya telah terbangun dengan baik, maka kelompok tersebut akan langgeng atau bertahan dengan lama. Nah, itulah penjelasan Anda mengenai intisari materi yang ke-7. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu bentuk komunikasi media atau massa. Apa itu komunikasi massa? Yaitu komunikasi yang menggunakan media yang sasaran komunikasinya yaitu sejumlah besar orang yang satu sama lainnya mereka itu tidak saling kenal mengenal atau istilahnya disebut dengan anonim. Dan komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan media komunikasi. Dalam komunikasi massa ini, terjadinya keserempakan dalam penerimaan informasi karena jangkauan komunikasinya yang luas. Dan penyampaian informasi tersebut terjadi secara cepat dan singkat. Nah, jika kita terlibat dalam hal tersebut atau terkhususnya jika kita nanti berperan sebagai komunikator, maka kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena kesalahan kita dalam penyampaian informasi tersebut akan membuat atau mempengaruhi orang banyak, dan apabila informasi yang kita sampaikan tersebut adalah hoaks, maka hal itu akan berakibat dengan merugikan orang banyak atau bahkan jutaan orang akibat informasi salah yang kita sampaikan tersebut. Nah, selanjutnya, apa contoh dari
komunikasi massa tersebut, contohnya yang bisa kita lihat, yaitu penggunaan komunikasi media sosial. Contohnya seperti internet. Internet merupakan media komunikasi sosial yang dapat mendapatkan atau menyebarkan informasi secara cepat, bahkan sampai ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Nah, itulah penjelasan Ananda mengenai intisari materi yang ke-8. Selanjutnya, materi yang ke-9, yaitu prinsip-prinsip komunikasi efektif. Apa itu prinsip komunikasi yang efektif? Komunikasi dinilai efektif apabila apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan itu sesuai dengan apa yang ditangkap atau diterima oleh si penerima pesan. Lalu bagaimanakah prinsip komunikasi yang efektif tersebut? Yang pertama yaitu adanya respect, yaitu adanya perasaan positif atau rasa menghargai dari lawan bicara. Karena jika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun juga akan lebih menghormati kita. Selanjutnya yang kedua yaitu empati, yaitu kita bisa menempatkan diri kita dalam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Artinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu audible, yaitu dapat didengar. Pesan yang kita sampaikan tersebut harus dapat didengarkan dan dimengerti dengan syarat, yaitu gunakanlah bahasa yang baik. Kemudian penyampaian informasi tersebut harus jelas sampai ke intinya, yaitu jangan dilakukan dengan bertele-tele. Kemudian, yang keempat yaitu clarity atau jelas. Jadi pesan yang kita sampaikan tersebut harus jelas dan menggunakan intonasi yang baik agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi atau pesan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu humble atau rendah hati. Rendah hati di sini yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada orang lain atau lawan bicara kita untuk menyampaikan informasi atau pesan yang ingin mereka sampaikan dan kita menjadi pendengar yang baik. Hal ini bertujuan agar lawan bicara kita tersebut dapat merasa nyaman dan bisa mempercayai kita bahwa mereka telah berbicara kepada orang yang benar dan orang yang tepat. Nah, itulah penjelasan Ananda mengenai intisari materi yang ke-9. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu public speaking. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya nanti ke depannya akan dihadapkan untuk berbicara di hadapan khalayak ramai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari public speaking, yaitu berbicara atau menyampaikan informasi di hadapan khalayak ramai. Nah, lalu bagaimanakah cara penyampaian pesan atau informasi melalui public speaking ini? Nah, yang pertama yaitu dengan merencanakan pendahuluan. Di sini kita harus bisa mengambil fokus dari para audiens, contohnya seperti dengan melakukan atau dengan memberikan pertanyaan kepada audiens seperti, apa kabar semuanya? Atau seperti, apakah Anda sudah makan? Nah, hal tersebut bisa menarik fokus dari audiens kepada kita. Selain dengan menanyakan audiens, kita juga bisa menceritakan sesuatu hal yang menarik sehingga fokus dari audiens juga bisa berpusat kepada kita. Nah, selain itu juga kita juga bisa menyampaikan sebuah humor. Nah, karena semua orang itu menyukai humor, maka otomatis akan banyak orang nanti akan mudah terfokus kepada kita. Nah, sesudah kita menarik fokus dari para audiens, selanjutnya yaitu langkah yang kedua yaitu kita menyampaikan isi dari public speaking yang ingin kita sampaikan. Nah, dalam menyampaikan isi dari public speaking yang ingin kita sampaikan tersebut harus dengan cara powerful atau artikulasinya jelas. Kemudian penyampaiannya harus menggunakan intonasi yang diperhatikan, ada kalanya keras dan ada kalanya lembut. Dan penyampaian public speaking tersebut harus menggunakan gaya bahasa tubuh yang mudah dimengerti oleh audiens. Nah, itulah langkah yang kedua. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, setelah kita menyampaikan isi dari public speaking yang kita sampaikan, maka kita harus kembali menarik fokus dari audiens dan kemudian kita sampaikanlah kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan tersebut agar materi yang telah kita sampaikan tersebut tidak mengambang atau tidak mudah dilupakan oleh audiens dan supaya materi yang kita sampaikan tersebut dapat mudah diingat oleh audiens. Nah, itulah langkah-langkah atau cara dalam melakukan public speaking. Kemudian, apa dasar-dasar dalam pelaksanaan public speaking ini yang harus kita perhatikan?
Yaitu yang pertama, dasar-dasarnya yaitu kita harus memiliki rasa percaya diri, tentunya. Yang kedua yaitu kita harus mengubah mindset kita atau ubah cara berpikir kita, bahwa kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa orang lain pasti akan bisa menerima kita. Kemudian kita harus bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan tersebut dengan bahasa yang jelas. Dan kemudian kita harus juga menghindari dari melakukan gerakan tubuh yang negatif yang bisa memecah fokus dari para audiens. Kemudian kita juga bisa melakukan atau lebih sering melakukan latihan. Karena tidak semua apa yang kita ingin capai atau apa yang kita inginkan tersebut dapat kita raih dengan cara yang instan. Oleh karena itu, kita harus sering berlatih agar apa yang kita inginkan tersebut dapat tercapai. Nah, yang terakhir yaitu tentunya adalah berdoa. Karena setelah usaha yang kita lakukan tersebut, apa yang telah kita lakukan tersebut, tapi tanpa diiringi dengan doa, maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Nah, itulah penjelasan Ananda mengenai intisari dari materi yang ke-10. Nah, selanjutnya yaitu materi yang ke-11, yaitu etika komunikasi dalam Islam. Nah, bagaimanakah komunikasi yang baik dalam Islam tersebut? Nah, yaitu komunikasi yang beretika dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membicarakan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Nah, dalam etika komunikasi Islam, ada 6 gaya bicara atau qaulan yang baik. Yang pertama, qaulan syadidan, yaitu perkataan yang benar, lurus, dan jujur. Yang kedua, balighan qaulan, yaitu perkataan yang tepat sasaran. Yang ketiga, yaitu qaulan masyura, yaitu perkataan yang ringan. Yang keempat, yaitu qaulan layyina, yaitu perkataan yang mulia. Yang kelima, yaitu qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Dan yang terakhir, yaitu qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Nah, itulah penjelasan Ananda mengenai intisari dari materi yang ke-11. Selanjutnya yaitu materi yang ke-12, yaitu hubungan komunikasi dengan pendidikan. Apa itu komunikasi pendidikan? Yaitu proses penyampaian informasi yang berisi gagasan atau materi pelajaran dari seorang pendidik kepada peserta didik untuk mewujudkan suatu tindakan atau perubahan perilaku. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa komunikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan, di mana dalam mewujudkan proses pendidikan yang efektif, maka dibutuhkan pula komunikasi yang efektif. Nah, di sini baik pelajar maupun pendidik harus bisa menyamakan pandangan mereka untuk mendapatkan kesamaan makna dan isi dari proses pendidikan tersebut. Itulah penjelasan Ananda mengenai intisari dari materi yang ke-12. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi yang ke-13, yaitu tentang hubungan komunikasi dengan dakwah. Dakwah merupakan kegiatan komunikasi. Namun tidak semua kegiatan komunikasi adalah dakwah. Lalu apakah dakwah tersebut? Dakwah adalah suatu proses penyampaian informasi mengenai ajaran agama Islam yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyampaian informasi dakwah ini diikat oleh nilai-nilai yang harus sesuai dengan kehendak Allah supaya orang-orang dapat kembali ke jalan yang benar, yaitu ke jalan yang baik yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diajarkan kepada mereka dalam hidup mereka. Nah, selanjutnya apa tujuan dari komunikasi dakwah ini? Nah, tujuan dari komunikasi dakwah ini yaitu untuk menyampaikan informasi dan mengajarkan kepada orang lain mengenai apa yang tidak mereka ketahui tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan kepada mereka mengenai Al-Quran dan Sunnah dan mengubah perilaku atau sikap dari orang tersebut menjadi perilaku yang Islami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dalam komunikasi ada komunikator, maka dalam dakwah ada seorang dai. Kemudian jika dalam komunikasi ada pesan, maka dalam dakwah juga ada madah atau media atau materi dakwah. Kemudian, jika dalam komunikasi ada komunikan atau penerima pesan, maka
dalam dakwah juga ada mad'u atau orang yang disuruh. Nah, itulah penjelasan Anda mengenai intisari dari materi ke-13 dari materi ilmu komunikasi yang dapat Anda sampaikan. Nah, terlebih dan terkurang, Anda mohon maaf. Anda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.